Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita lanjutkan lagi, kita bincang-bincang mengenai tanaman wijen. Kemarin kita sudah mengenal bagaimana bentuk tanamannya, manfaatnya, kemudian sejarahnya bagaimana. Nah, saat ini yang akan kita bicarakan sesuai judul di atas adalah syarat tumbuhnya dan bagaimana budidayanya yang harus kita ketahui. Jadi pemirsa, syarat tumbuh dari tanaman wijen ini, Sesamum indicum ini relatif lebar sebenarnya. Jadi daerah tropika dan subtropika, jadi sampai 35 derajat lintang utara dan 45 derajat lintang selatan. Ya, jadi tropik dan subtropiknya agak lebar. Kemudian juga di ketinggian MDPL-nya itu dari 1 meter MDPL sampai 1.200 MDPL. Jadi masih bisa di daerah yang agak dingin. Nah, kemudian kalau sudah di atas itu ya terlalu sensitif terhadap itu tadi suhu rendah, kemudian curah hujan yang sangat tinggi, kemudian mendung, ini akan mempengaruhi pembungaan. Jadi secara garis besar suhu optimalnya sekitar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, catatannya dengan cahaya penuh. Itu tadi, makanya mendung dan sebagainya tadi berpengaruh. Kemudian curah hujan yang ideal 300 sampai 1000 mm. Nah, karena ini banyak ditanam pada musim kering, setelah padi kemudian biasanya tanaman wijen ini. Ya, karena itu tadi toleran terhadap kekeringan dan sebaliknya tidak tahan terhadap genangan atau terhadap naungan juga tidak tahan. Kemudian kalau kita tilik dari segi tanahnya, dan tanahnya lebih bagus yang ringan, aerasinya bagus, artinya yang lempung berpasir. Jadi itu nanamnya lebih bagus. Jadi kemudian kalau dilihat ya kisaran pH-nya 5,5 sampai 8 masih bisa bagus dari tanaman wijen ini. Jadi itulah syarat tumbuhnya ya pemirsa sekalian. Jadi sekarang kalau cerita budidayanya, sekarang ini kalau lihat sejarahnya ya, dulu ada varietas yang ditanami itu ada Sumberjo 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada yang saat ini ada yang Winas 1 dan Winas 2. Jadi pemirsa sudah tahu varietas apa yang mau ditanam saat ini. Kemudian tentunya kalau kita mau menanam benih wijen yang akan ditanam sebaiknya yang berasal dari tanaman yang baik, yang berasal dari yang sehat tanamannya, bijinya utuh, dan yang penting adalah daya kecambahnya lebih dari 80%. Tidak banyak yang gabuk begitu. Nah, kemudian sekarang kita cara menanamnya gimana? Coba kita jelaskan. Banyak video-video yang lain mengatakan menanamnya itu pakai botol aqua yang dilubangi kemudian diisi bijinya, kemudian ditabur-taburkan. Juga ada yang direndam dulu semalam, kemudian ditiriskan, kemudian baru disebar seperti itu tadi, supaya karena dia bijinya kecil-kecil. Ya, tetapi juga ada yang dengan teknik ditugal. Nah, ditugal, dicoak gitu ya. Ya, kalau dengan tugal tadi bisa menggunakan jarak tanam. Ada yang 60 kali 25 cm, ada yang 50 kali 25 cm. Nah, jadi itu jarak tanamnya. Ada yang 40 kali 25 cm, tapi isinya 2 tanaman per lubang kalau kita menggunakan tugal. Nah, ini umur wijen ini berapa? Ini harus diketahui ya.
Jadi ada 75 sampai 150 hari. Nah, varietas lokal biasanya apanya lebih lama. Kemudian pemeliharaan yang paling penting adalah di fase-fase awal penyiangan. Ya, kalau terlalu kering ya pengairan, kemudian pupuk dan itu tadi pengendalian gulma. Nah, nanti hama yang ada apa? Itu ada belalang, ulat. Nah, itu yang menjadi hama dari tanaman wijen ini. Ada kutu daun, nah gitu. Nah, setelah tadi ditanam, nah, sampai umur 45 hari itu kegiatan yang utama adalah penyiangan atau pengendalian gulma. Ini dan kalau kekeringan kemudian baru apa ya diairi. Kemudian pupuknya apa pupuknya? Ya kita kalau waktu nanam tadi bisa pupuk dasar itu biasanya PK juga bisa diberikan. Nah, kemudian urea itu adalah bisa di pupuk dasar tadi ya, sepertiga dari dosis. Dan sisanya 2/3 dosis yang diberikan tanaman nanti waktu umur 35 hari. Nah, kemudian nanti dosis pupuk nitrogen itu selanjutnya 45 kg per hektar. Nah, itu dipupukkan. Nah, kemudian biasa pupuknya bisa ditugal sedalam kira-kira 5 cm. Jadi relatif mudah menanam tanaman wijen ini. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan secara garis besar bagaimana syarat tumbuh dan budidaya wijen yang dapat dikatakan relatif mudah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita menanam tanaman yang jarang orang tanam supaya kita tetap eksis, jangan nggak sama dengan yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.